Di dunia bisnis nih, kita kan sering banget ya dengar nasihat. Harus jadi yang pertama, first mover. Iya, itu kayak mantra ya di mana-mana. Betul. Tapi sumber kita hari ini, buku Zero to One dari Peter Thiel, ini idenya lumayan melawan arus bisa dibilang. Gimana kalau jadi yang terakhir, itu justru yang lebih penting. Nah, ini dia yang menarik dari Thiel. Buku ini kan bedain ya, antara cuma nyalin yang udah ada, itu dia sebut 1 ke N, kayak globalisasi lah, sama bikin sesuatu yang bener-bener baru, itu 0 ke 1, teknologi. Betul, inovasi sejati itu yang 0 ke 1. Nah, penelusuran kita kali ini, kita mau fokus gali argumen Thiel soal kenapa last mover advantage, keuntungan jadi pemain terakhir, itu bisa jadi jauh lebih berharga daripada sekedar buru-buru jadi yang pertama. Mari kita bedah deh. Siap. Konsep yang penting banget ini. Oke, jadi kita mulai dari anggapan umum dulu ya. First mover advantage, itu kan katanya penting banget. Masuk duluan, ambil market share selagi kompetitor lain masih meraba-raba gitu. Iya, kedengarannya kan logis ya. Siapa cepat dia dapat. Banget. Tapi, Thiel ini nantang pandangan itu. Buat dia, jadi yang pertama itu sebenarnya cuma taktik aja, bukan tujuan akhir. Oh, cuma taktik, bukan tujuan? Betul. Yang benar-benar penting itu, menurut dia, adalah gimana perusahaan bisa terus-terusan menghasilkan profit di masa depan dan mendominasi pasar buat jangka waktu yang panjang. Ingat kata Thiel, nilai sebagian besar perusahaan teknologi itu datangnya dari ekspektasi keuntungan mungkin 10-15 tahun ke depan, bukan dari profit hari ini aja. Wah, oke. Jadi fokusnya ke future cash flow ya, keuntungan masa depan. Persis. Jangka panjang banget. Terus kalau fokusnya jangka panjang gitu, gimana caranya biar kita bisa jadi pemain dominan di masa depan itu? Apa ini inti dari konsep last mover yang tadi disebut? Tepat sekali. Nah, jadi last mover itu artinya Anda berhasil bangun yang Phil sebut monopoli kreatif. Monopoli kreatif. Kedengarannya agak kontradiktif ya. Monopoli kan biasanya konotasinya kurang bagus. Iya, tapi ini beda. Maksudnya bukan monopoli yang jahat atau karena regulasi, tapi perusahaan yang saking bagusnya dalam apa yang dia lakukan, sampai gak ada pengganti yang sepadan. Bener-bener unik. Contohnya? Google di mesin pencari, itu contoh klasik Phil. Mereka bukan yang pertama loh, tapi mereka jadi yang dominan dan bertahan lama banget. Ah, iya, ngerti. Jadi bukan soal siapa mulai duluan, tapi siapa yang bikin terobosan terakhir yang signifikan di pasar itu dan bisa bertahan. Betul. Dan bisa bangun benteng pertahanan yang kuat. Thiel suka pakai analogi catur, ngutip Grandmaster Capablanca. Kalau mau sukses, pelajari dulu endgame-nya, babak akhirnya. Menarik. Benteng pertahanan kayak gimana tuh yang dimaksud Thiel? Apa aja komponennya? Thiel nyebutin ada 4 pilar utama nih. Pertama, teknologi hak milik. Tapi bukan sembarang teknologi. Harus yang setidaknya 10 kali lipat lebih baik dari pesaing terdekat. Lompatannya jauh. 10 kali lipat ya? Wah, tinggi juga standarnya. Iya, harus order of magnitude bedanya. Kedua, efek jaringan atau network effects. Semakin banyak yang pakai produk atau layanan kita, semakin berharga jadinya buat semua pengguna. Kayak media sosial gitulah. Oke, masuk akal. Makin rame, makin bagus. Ketiga, skala ekonomi. Semakin besar operasionalnya, semakin efisien dan murah biayanya per unit. Ini bikin pemain baru susah masuk. Jadi lebih efisien ya kalau udah gede. Dan yang keempat, branding yang kuat banget. Citra merek yang udah melekat di benak konsumen. Teknologi 10x, efek jaringan, skala ekonomi, branding. 4 itu ya? Iya, kombinasi inilah yang menurut Thiel bikin perusahaan jadi durable, tahan lama, dan sulit banget digeser. Jadi last mover yang kokoh. Intinya, bangun benteng yang hampir mustahil ditembus lah. Oke, kebayang bentengnya. Terus, strateginya gimana buat bangun ini semua dan jadi last mover itu? Apa kita langsung serbu pasar yang paling gede? Nah, ini juga menarik. Justru kata Thiel, jangan langsung ke pasar besar. Mulai dari ceruk pasar yang kecil banget, spesifik. Kecil dulu ya? Kenapa gitu? Biar bisa didominasi sepenuhnya. Kuasai dulu ceruk kecil itu sampai nggak ada lawan berarti. Baru setelah itu, ekspansi secara bertahap ke pasar-pasar yang berdekatan atau terkait. Contohnya ada Contoh paling klasiknya ya Amazon. Mereka mulai dari mana coba? buku kan? Betul, pasar buku online. Itu pasar yang spesifik, di mana mereka punya keunggulan jelas.
Katalognya jauh lebih lengkap dari toko buku fisik manapun. Setelah mereka benar-benar dominan di buku, baru mereka merambah ke CD, video, software, elektronik, sampai akhirnya jadi toko serba ada raksasa kayak sekarang. Oh, jadi langkahnya terukur gitu ya. Dari niche, kuasai, baru meluas. Iya, mereka bangun momentum dari situ. Fokusnya bukan cuma mengganggu atau diserap pasar yang udah ada, tapi membangun dominasi yang berkelanjutan, step by step. Jadi kalau kita cuma jadi yang pertama tapi nggak punya rencana jangka panjang atau benteng pertahanan yang tadi disebut, itu bisa dibilang agak sia-sia ya? Bisa jadi begitu. Gampang banget kegeser sama pemain baru yang mungkin datang belakangan tapi punya teknologi lebih baik, atau strategi lebih matang, atau modal lebih kuat. Nggak ada gunanya jadi yang pertama kalau kamu nggak bisa jadi yang terakhir berdiri tegak di pasar itu. Menjadi last mover itu artinya kamu yang akhirnya menikmati keuntungan dari monopoli kreatif tadi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itu hadiah utamanya ya, keuntungan jangka panjang. Iya, itulah hadiah sesungguhnya menurut Phil. Membangun bisnis yang tahan lama, yang durable, dan terus menghasilkan nilai, bukan cuma sensasi sesaat jadi yang pertama. Oke. Jadi kesimpulan penting nih dari Phil buat Anda yang dengerin. Jangan terlalu terobsesi jadi yang pertama. Itu mungkin cuma taktik sesaat. Betul. Fokusnya harus ke fondasi. Ciptakan sesuatu yang benar-benar unik, yang 0 ke 1 tadi. Kuasai dulu ceruk pasar Anda, sekecil apapun itu, lalu bangun keunggulan kompetitif yang susah banget ditiru. Teknologi superior, efek jaringan, skala ekonomi, brand yang kuat. 4 pilar tadi ya. Iya, 4 pilar itu. Tujuannya supaya Anda bisa jadi pemain terakhir yang kokoh dan dominan di pasar tersebut. Itulah jalan menuju keuntungan jangka panjang yang sesungguhnya. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Di bidang atau ceruk pasar mana ya kira-kira langkah besar terakhir itu sebenarnya belum terjadi, masih ada ruang gitu. Peluang unik apa atau rahasia apa kalau pinjam istilah Thiel lagi yang mungkin orang lain belum lihat, yang bisa Anda temukan untuk membangun masa depan yang beda, dan tentunya menciptakan nilai jangka panjang. Pertanyaan bagus buat dipikirin. Sesuatu untuk Anda eksplorasi sendiri deh.